Di video ini saya mau melanjutkan pembahasan mengenai statement dari Bapak Nusron Wahid tentang klan Habib Alwi. Beliau mengatakan kurang lebihnya adalah beliau memiliki keyakinan kalau orang itu ahli salawat, rindu Nabi, maka dia bisa merasakan bau, aroma atau apa namanya ya getaran mungkin ya, kalau kita agak perluas, getaran dari orang-orang atau satu kaum yang di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Videonya yang saya maksud begini. Sundene wong Colo, Mbah Sunan. Pundene wong Demak, Sunan Kalijogo. Sundene wong Jeporo, Ratu Kalinyamatan, Sultan Hadirin. Pundene wong Pati, Pangeran Praglopati. Pundene Kota Mekah niku Bani Hashim. Ning Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Saadah Ba'alwi, para sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, barang siapa wong sing biasane rajin maca selawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa nyebut Kanjeng Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Kita mencintai istri kita, mencintai pacar kita, baru jarak jauh itu kita udah tahu baunya parfumnya istri kita. Mosok saya ngaku mencintai Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa merasakan di mana di situ ada baunya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma wae Pak. Jadi nggak usah dibuat polemik jauh-jauh itu. Itu kemarin sudah saya bahas sekitar berapa menit ya? 28 menit atau 29 menit ya. Di sini saya ingin memungkasi saja. Ada beberapa komentar yang mungkin salah paham dengan perkataan saya bahwa ceramah dari Nusron Wahid itu sudah benar. Maksudnya yang sudah benar adalah beliau tidak menyebut bahwa klan Habib Alwi itu sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutnya klan Habib Alwi itu adalah Bani Hashim. Yang menurut saya beliau sudah mulai benar atau sudah benar adalah beliau tidak mengatakan klan Habib Alwi sebagai cucu Nabi. Nah, apakah statement dari Bapak Nusron Wahid itu yang mengatakan klan Habib Alwi itu Bani Hashim merupakan statement yang benar? Nah, itu kita uji lagi. Statement tersebut keliru. Karena faktanya Haplo grup klan Habib Alwi 180 orang lebih bahkan yang dari Indonesia yang langsung diuji di depan publik, yaitu Habib Agus yang pengetesan itu dilakukan oleh Pada Suka TV. Itu pun hasilnya Haplo grupnya G M201 kalau tidak salah, pokoknya G lah, itu yang paham betul itu Dr. Sugeng Sugiarto. Nah, G itu orang Arab saja bukan, Pak Nusron Wahid. Orang Arab saja bukan, apalagi Bani Hashim. Kalau Bani Hashim saja bukan, apalagi cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi klan Habib Alwi itu bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus, Yahudi Hazar. Dan paper mengenai origin the Jews and the Arab serta tentang Hablu Group, para Sayyid, Syarif, dan detail-detail lainnya itu bisa teman-teman baca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Di situ saya menyajikan dua paper dari Kliosov
Itu saya dapatkan dari Kiai Imad dan Dr. Sugeng Sugiarto. Itu bentuknya dalam bahasa Inggris, sedangkan untuk terjemahannya barangkali mungkin akan menyusul ya. Karena sepertinya Mas Lutfi Andora Gersi itu sedang menerjemahkannya. Itu part 1 ya, bahwa klan Habib Alwi itu Bani Hashim saja bukan, bangsa Arab saja bukan, apalagi cucu Nabi Muhammad SAW. Part 2-nya adalah Pak Nusron Wahid mengatakan orang yang ahli salawat, rindu Nabi dan seterusnya, itu pasti bisa mengidentifikasi atau membaui atau merasakan orang-orang yang di dalam tubuhnya itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang ahli salawat dan rindu Rasulullah bisa membaui, merasakan mana yang cucu Nabi, mana yang bukan. Kan begitu. Statement Pak Nusron Wahid itu harus diuji terhadap faktualitas, realitas dirinya sendiri. Jadi yang mengucap itu harus diuji dengan apa yang diucap, atau ucapan seseorang itu menguji sang pengucap. Yang pertama kali harus diuji oleh ucapan seseorang adalah dirinya sendiri. Jadi ya Pak Nusron Wahid harus membuktikan bahwa dia bisa bisa melakukan identifikasi secara kasef gitu, kasef olfaktori atau kasef kinestetik atau kasef digital, itu ada digital itu. Nah, kalau fakta yang sampai sekarang, nah Pak Nusron Wahid salah. Faktanya klan Habib Alwi itu berdasarkan data-data, berdasarkan tes DNA, klan Habib Alwi itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di sisi lain, Pak Nusron Wahid meyakini klan Habib Alwi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Artinya keyakinan Pak Nusron Wahid salah. Dengan demikian, berdasarkan premis utama dari Pak Nusron Wahid, maka Pak Nusron Wahid bukan ahli salawat dan tidak rindu Rasulullah Muhammad SAW. Kan begitu. Berarti Pak Nusron Wahid salawatnya tidak banyak, tidak rutin, tidak istiqomah, dan hatinya tidak memiliki hal atau zauk merindukan Nabi Muhammad SAW. Itu berdasar statement Pak Nusron Wahid sendiri. Nah, orang yang tidak memiliki zauk atau hal atau keadaan batin yang rindu Nabi karena ahli salawat, ya jangan sebaiknya, bukan jangan ya sebaiknya jangan bicara-bicara tentang itu, tentang kasef-kasef gitu. Wong sampean sendiri yang ngomong tidak terbukti kok. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ya. Nah, kalau mau pembuktian lagi ya monggo diadakan. Ini agak guyon-guyon ya. Monggo diadakan sayembara atau perlombaan secara resmi aja di PBNU atau NU atau di kementerian yang dipimpin oleh Pak Nusron Wahid, dibikin lomba sayembara, lomba pemburu cucu Nabi. Ya, jadi seperti pemburu hantu dulu itu ya kan, ya, ini ada getaran di sini ya. Yang seperti itu. Nah, itu diaplikasikan, jadikan lomba. Pemburu cucu Nabi, mengetahui siapa yang cucu Nabi dan tidak cucu Nabi melalui pembauan atau olfaktori, kemampuan olfaktoris, atau melalui getaran, vibrasi. Nah, nanti dari situ diuji hasilnya bagaimana, diuji dengan verifikasi nasab melalui Nakobah internasional atau pengecekan kitab-kitab nasab dan tes DNA.
Begitu ya, Pak Nusron Wahid ya. Monggo. Jadi kalau apa namanya ya? Kalau Pak Nusron Wahid itu memiliki keyakinan seperti yang diutarakan itu begitu, eh, dan kekeh dengan keyakinan itu, maka diadakan aja sayembara lomba. Para ahli sholawat itu bisa merasakan baunya atau aromanya atau getarannya cucu Nabi dan yang tidak cucu Nabi. Dan di NU itu kan banyak orang yang nampaknya saya sih percaya ya, banyak yang ahli sholawat, yang istiqomah bersolawat, kayak Gus Ikdam misalnya, Simtuduroran misalnya, atau yang lain sebagainya. Itu di ini aja, dijadikan lomba, diformalkan aja, dijadiin lomba, disayembarakan, kemudian diuji hasilnya bagaimana. Jadi enak itu nanti PBNU dan negara Indonesia itu penuh dengan apa namanya, penuh dengan orang-orang yang bisa seperti pemburu hantu itu. Wah, di sini ada cucu Nabi, di sini bukan cucu Nabi. Itu menarik untuk diimplementasikan, direalisasikan. Ya biar ketahuan mana yang biar ketahuan realitasnya bagaimana. Apakah benar kiai-kiai, tanda kutip kiai-kiai, ulama, tanda kutip ulama-ulama, orang-orang yang selama ini dipersepsikan sebagai kiai dan ulama yang betul-betul secara hakikat itu kiai dan ulama, biar ketahuan realitasnya, dia itu ulama atau dukun, ulama atau hanya pembohong, ulama yang berbasiskan ilmu atau hanya mengikuti hawa nafsu, angan-angan, kecenderungannya belaka. Dites aja, diundang tuh kayak Haji siapa namanya, Sukron Makmun, Abdullah Muhtar kalau tidak salah ya, yang Sukabumi itu, kemudian Muhyiddin, Idrus Romli, dan apa kelompok-kelompok yang menjadi budak-budak klan Habib Alwi. Nah, itu sudah sekalian itu dibuktikan, direalisasikan. Kita uji langsung, kita uji di lapangan realitasnya bagaimana. Kan selama ini selalu seseorang itu selalu diagung-agungkan, tetapi tidak pernah atau sangat jarang kita menguji keaslian dari citra yang dia bangun atau keaslian dari citra yang terbangun selama ini. Nah, itu sekarang mari kita uji. Baik itu Gus, baik itu Habib, mau itu yang ngaku kiai, Abuya, Astud, dan lain sebagainya. Itu menarik itu. Ayo, Pak Nusron Wahid. Itu akan banyak itu yang nonton nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.